Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanku dan sobatku dimanapun kalian berada, tentunya berjumpa kembali dengan Wahyu Steady. Dimana pada kesempatan kali ini saya lagi ini membersihkan pelepah-pelepah pohon salak yang sudah tua-tua. Dan di sini karena kemarin itu ada yang menanyakan kepada saya, Bang, bagaimana caranya membuat buah salak agar bisa tumbuh menjadi salak yang super. Dan di sini kita akan membuat tutorial atau di sini kita akan mencontohkan dengan cara-cara saya tentunya ya, karena saya adalah petani salak. Jadi saya juga sudah mengetahui bagaimana karakter dan ciri-ciri salak tersebut. Nah, di sini saya akan membahas tentunya dari awal bagaimana kok buah salak itu ada yang berbuah besar dan ada yang buahnya itu kecil. Dan karena saya adalah petani salak, jadi saya sudah menggali berbagai pengalaman tentang karakter atau tentang salak-salak pondok ini. Dan di situ saya bisa mengambil pengalaman dari tahun-tahun yang lalu intinya. Karena di sini di daerah saya itu kan ada istilahnya tanah yang gembur atau tanah yang cabuk atau ada tanah yang lincet. Karena di sini walaupun daerah pegunungan kan ada istilahnya sawah-sawah. Lah, di situ kalau tanah yang lincet istilahnya itu tanah yang tidak gembur, di situ salaknya memang kecil-kecil banget. Dan untuk menanggulangi itu agar salak bisa tentunya menjadi besar buahnya, ada langkah-langkah khusus. Nah, ini langkah awal yang dilakukan itu dalam budidaya salak agar salaknya menjadi salak yang super, yaitu dalam pemberian pupuk itu rutin minimal 1 tahun itu 2 kali. Nah, itu menggunakan pupuknya ya, kalau saran saya misalkan mau menggunakan pupuk yang kimia, yaitu yang pupuk kimianya itu 1 kali, dan nanti berselang setelah mau pemupukan lagi tinggal kita memakai pupuk yang organik saja begitu. Karena kalau cenderung kita menggunakan pupuk yang kimia terus, jadi nanti salaknya ini menjadi istilahnya keling. Cara sini itu keling, yaitu kecil-kecil karena sudah kecanduan pupuk kimia. Dan nanti kalau ada telat-telatnya mupuk, kalau memang lagi dipupuk memang salaknya bagus, tapi kalau ada telatnya sedikit saja salaknya akan menjadi kecil-kecil banget. Tapi kalau kita menggunakan pupuk organik, misalkan kita menggunakan pupuk dari kotoran kambing, kotoran sapi atau kotoran ayam, di situ memang tidak ada kecanduan. Istilahnya salaknya ini tumbuhnya subur itu subur yang normal, tidak ketergantungan dengan pupuk kimia tentunya ya. Nah, di situ kita akan berbagi cara tentang salak pondok ini. Bagaimana kok salak pondok ini bisa berbuah super? Tentunya langkah yang pertama yaitu kita melakukan pemupukan. Itu sudah pasti harus ada pemupukan minimal 1 tahun 2 kali. Dan langkah-langkah yang seterusnya karena faktor tanah mungkin, nah itu di sini kita akan membagikan, karena contohnya seperti ini. Di sini ini tanah yang tidak subur, jadi salaknya seperti ini. Dan tentunya untuk menjaga agar salak pondok ini tetap bisa berbuah, yaitu di sini kita harus menjaga makanannya, yaitu salah satunya kita memberikan ini pupuk kandang. Nah, ini saya sering sekali menggunakan pupuk kandang. Adapun menggunakan pupuk kimia, yaitu 1 tahun 1 kali.
Dan yang sering ini pupuk kandang bisa 2 kali ya. Nah di sini teman-teman, karena salak di sini itu yang tua sudah di panen kemarin. Jadi ini tinggal yang mau tua. Nah, ini ya masih sekitar 2 mingguan lagi nih yang ini tua. Dan di sini saya akan mencontohkan yaitu bagaimana agar salak ini bisa menjadi salak yang super. Ini buahnya besar-besar. Di sini bisa diambil langkah dari awal pemupukan sebelum mancung tumbuh, sebelum calon bunga tumbuh itu pupuk itu harus betul-betul diperhatikan agar nantinya salak ini pas tumbuh itu calon bunganya itu tidak kekurangan makanan, jadi mancungnya panjang. Nah seperti ini. Kalau mancung panjang, minimal salaknya itu besar. Dan yang kedua itu dalam penyerbukan kita harus menentukan arah. Kita memilih salaknya mau double dompol, 1 tangkai 2 dompol seperti ini misalkan, atau agar lebih bagusnya dibuat 1 dompol. Yuk kita lihat dari awal bunga, jadi lebih jelas. Nah seperti ini contohnya. Kan di sini ada bunga yang double seperti ini. Nah, ini ada bunga yang double. Di sini kita akan menentukan bunga yang double ya. Nah ini bunga yang double ini ada istimewanya masing-masing. Misalkan bunga yang double ini kita biarkan menjadi buah semua ya. Ini nanti akan menjadi tangkai yang double. Dan tentunya kalau tangkai yang double itu bobot kiloannya itu lebih banyak. Dan nanti apabila ini di sini kita menentukan apabila bunga yang double ini kita buang 1, nah, misalkan seperti ini ya. Di sini kan bisa. Nah, di sini yang 1 ini kita buang. Ini kita biarkan yang 1. Ini nanti tangkainya itu menjadi besar. Nah ini minimal kalau tangkainya menjadi besar, itu buahnya itu akan besar-besar. Begitu. Jadi di sini kita menentukan mau dibiarkan bunga ini 1 tangkai 2 dompol atau kita buang yang satunya. Nah di sini arah kita menentukan baik dan tidaknya nanti buahnya. Nah di sini juga saya akan ngasih contoh. Nah ini kan ada yang sudah menjadi buah nih, walaupun masih kecil-kecil. Nah di sini juga double. Nah ini karena musim bunga itu ada kalanya pas double-double seperti ini. Tapi ada pula yang 1 dan ada pula yang 3 begitu. Dan di sini kalau kita mau biarkan juga ini baik, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan menginginkan ini dompolannya ini besar, nah ini di sini kita buang, kita bisa buang 1. Nah, kita buang yang ini kan agak jelek, nah, kita buang saja. Nah, ini yang 1 kita buang. Nah, ini setelah yang 1 ini kita buang, nanti tangkaiannya yang ini bisa menjadi besar banget. Ini dompolannya bisa menjadi besar banget. Nah ini karena yang 1 ini sudah dibuang. Nah ini. Dan untuk langkah selanjutnya setelah ini besar juga ada langkahnya lagi. Kalau memang menginginkan buahnya ini menjadi buah yang besar atau yang super. Nah di sini kita juga bisa menentukan buah ini bisa menjadi buahnya itu besar-besar dan tentunya menjadi salak super biarpun ini tangkai double. Nah seperti ini contohnya. Ini kan ada yang buah yang mengecil. Nah di sini kita bisa mengambil langkah, yaitu kita congkel saja. Ini kita congkel. Nah ini
ini dibuang ya, dibuang beberapa buah. Nah ini di sini kita buang beberapa buah. Nanti di sini akan rapat lagi karena di sini karena sudah diberi apa ini istilahnya kelonggaran. Nah seperti ini bisa dicongkel urut satu baris, bisa dicongkel beberapa, itu enggak masalah. Nanti apa ini buahnya ini bisa rapat lagi, dan ini buahnya bisa menjadi besar-besar banget. Nah ini langkah untuk membesarkan buah selain dari pemupukan, yaitu kita bisa mengambil langkah dengan cara seperti ini. Nah begitulah pengalaman saya mengenai tentang salak pondok ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan berguna tentunya untuk sobatku dan kawanku dimanapun kalian berada. Dan tentunya jangan lupa support terus channel Wahyu Steady agar tentunya lebih bersemangat lagi untuk membagikan video-video terbarunya. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Salam tani, salam santun, salam sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.